Bayi untuk Sang CEO episode 28. Satria tampak berpikir, sedangkan Naya tampak mengamati Satria dengan tatapan penuh selidik sebelum dia bertanya, "Kenapa kakak tanya-tanya tentang Melisa?" Tanya Naya kemudian. "Enggak, kakak hanya masih heran kenapa papa memberikan banyak warisan padanya. Memangnya salah ya?" "Enggak juga, tapi Melisa kan tak ada hubungan darah dengan kita. Jadi kakak sempat berpikir jika mungkin papa dalam pengaruh seseorang ketika menulis wasiat itu. Berkali-kali papa memang pernah mengatakan kalau papa mau ngasih Melisa ruko buat ibunya berjualan. Jadi nggak mungkin kalau papa nulis wasiat itu karena paksaan atau pengaruh seseorang." Naya menjelaskan. "Oh ya? Baguslah kalau begitu." Satria mencoba mengakhiri topik pembicaraan tentang Melisa dan ayahnya. Setidaknya dia mendapatkan kesaksian baru dari Naya. Namun Satria masih harus tetap mencari tahu bukti-bukti lain. "Kalau kakak masih pengen kenal sama Melisa dan masih belum percaya sepenuhnya dengan Melisa, kita bisa liburan bareng gitu, biar Kak Satria tahu gimana dia sebenarnya." "Liburan bareng?" Satria berpikir sebentar. "Sepertinya boleh juga." "Serius? Kakak ajak Kak Fiona nggak?" Tanya Naya kemudian. "Menurut kamu, apa aku harus ajak dia?" Kali ini Satria bertanya balik. "Iya sih, harusnya. Duh, Kak, beneran deh. Kakak sama Kak Fiona itu cocok banget. Kak Satria gak pengen ngelamar Kak Fiona, kemudian nikah sama dia gitu?" Tanya Naya dengan keingintahuan yang sangat tinggi. Masih dipikir-pikir sih. Tapi ya dia memang kandidat yang sempurna untuk dinikahi." "Jadi kakak mau nikahin Kak Fiona?" "Ya mungkin." Tanpa ekspresi bahagia terukir jelas di wajah Naya membuat Satria bertanya, "Kamu kayaknya seneng banget kalau kakak jadian sama Fiona. Memangnya kenapa? Apa itu nguntungin buat kamu?" "Enggak. Kak Fiona itu beneran paket sempurna buat Kak Satria. Dia itu sudah dari keluarga terpandang, cantik, dan modis lagi. Jadi nanti kalau dia jadi kakak ipar aku, kemungkinan besar kan aku bisa diajari biar jadi secantik dan semodis dia." Jawab Naya dengan antusias. "Lagi pula gak ada perempuan yang paling cocok buat Kak Satria kecuali Kak Fiona." Satria sedikit tersenyum miring. "Ya sudah, doain aja." Satria menanggapinya dengan sedikit enggan. "Tentang liburan, bagaimana kalau akhir minggu ini? Kamu mau? Dan apa kamu ada ide kita kemana?" "Serius, akhir minggu ini?" "Mau dong." "Oke, nanti aku pikirin mau kemana. Jangan lupa, ajak temanmu itu." Satria mengingatkan. "Oke, siap." Naya sama sekali tak tampak curiga dengan sikap Satria yang tampak begitu ingin liburan bersama dengan Melisa. Sedangkan Satria hanya bisa tersenyum puas melihat bagaimana Naya tak curiga sama sekali. Di dalam kamarnya, Melisa mengamati gambar hitam putih di tangannya sembari tersenyum dan mengusap lembut perutnya. Kemungkinan besar bayinya kembar. Entah kenapa Melisa jadi tak sabar untuk melahirkan keduanya dengan selamat ke dunia. Melisa akan sangat menyayangi bayi-bayinya kelak. Tapi, apakah dia akan memiliki kesempatan untuk membesarkan keduanya? Melisa menggelengkan kepalanya.
Dia tak ingin memikirkan sesuatu yang akan membuat hatinya sedih. Melisa kemudian mencari ponselnya, membuka internet, dan mencari tahu semua tentang kehamilan. Banyak sekali informasi baru yang didapatkan Melisa. Tak lupa, dia juga melihat-lihat galeri tentang kehamilan dan juga bayi-bayi kembar yang terlihat lucu-lucu. Apa bayinya nanti juga selucu itu? Akan mirip siapakah? Dirinya atau Satria? Mengingat nama itu tiba-tiba membuat Melisa memikirkan tentang Satria. Tadi siang, Satria tiba-tiba mengajaknya keluar dari kantor, makan siang bersama, namun hanya itu. Tak terjadi apapun. Pria itu juga tidak melemparkan kata-kata pedasnya, seolah-olah Satria memang hanya berniat mengajaknya makan. Mengingat tentang Satria tiba-tiba membuat Melisa rindu. Entah apa yang dia rindukan dari sosok Satria. Apakah sentuhannya? Ponsel Melisa tiba-tiba berbunyi. Nama Tommy tertera di sana, membuat Melisa segera mengangkatnya seketika. "Hai, sudah tidur?" sapa Tommy. "Belum, ini makanya aku angkat telepon kamu." "Oh, aku cuma mau bilang kalau besok aku akan jemput kamu dan antar kamu ke tempat kerja." Kayaknya gak perlu, Kak. "Aku gak minta izin." Tommy menjawab cepat. "Aku jemput besok pagi. Sekarang cepat tidur, oke? Good night," ucap Tommy lagi sebelum dia pergi begitu saja menutup panggilan telepon. Melisa hanya mengamati ponselnya. Dia tidak mengerti kenapa Tommy begitu ingin kembali dengannya, dan dia tak dapat menolak dengan tegas keinginan Tommy tersebut. Keesokan harinya, saat Melisa sibuk membantu ibunya menyiapkan sarapan dan juga dagangannya, tiba-tiba saja pintu depan rumahnya diketuk oleh seseorang. Melisa mengerutkan keningnya. Lalu dia mengingat bahwa semalam Tommy berencana menjemputnya. Apa pria itu yang datang sepagi ini? Melisa akhirnya menuju ke pintu depan rumahnya, membukanya, dan benar saja, rupanya Tommy yang benar-benar sudah datang sepagi ini di rumahnya. "Hai, aku gak terlalu pagi kan?" tanya Tommy sembari menjunggingkan senyuman lebarnya. Enggak, hanya itu yang bisa dijawab oleh Melisa. Melisa lalu melihat motor Tommy yang terparkir di halamannya. "Kamu bawa motor?" tanya Melisa. "Iya, kamu gak suka dibonceng pakai motor?" "Enggak juga," jawab Melisa sembari tersenyum. "Ayo Kak, masuk. Kita sarapan bareng dulu ya," ajak Melisa. "Wah, kebetulan. Aku memang sedang ingin numpang sarapan di sini," Tommy menjawab dengan antusias. Hal tersebut malah membuat Melisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di lain tempat, Satria sudah mengenakan pakaian kerjanya. Dia sudah rapi dan siap untuk berangkat kerja. Padahal waktu masih cukup pagi untuk berangkat kerja. Dia melewati meja makan, mendapati Ibu Naya yang sibuk menyiapkan sarapan bersama dengan pelayan rumah. Rina menatap ke arah Satria, lalu dia bertanya, "Kamu pagi-pagi sekali?" tanyanya. "Iya tante, ada urusan mendesak," jawab Satria. Satria memang selalu memanggil Rina dengan panggilan tante, dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Rina. Baginya, cukup Satria menyayangi Naya. Itu sudah sangat cukup. "Gak mau sarapan dulu?"
Atau mungkin ini bawa bekal? Tawar Rina. Satria berpikir sebentar, lalu dia berkata, "Bekal saja." Dan pada akhirnya, Rina segera menyiapkan bekal makan untuk Satria. Sembari menunggu bekalnya, Satria kembali melamun. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dengannya sepanjang hari kemarin dan juga pagi ini. Sosok Melisa seolah-olah enggan pergi dari pikirannya. Apalagi jika Satria mengingat bagaimana kondisi perempuan itu saat ini. Bohong jika Satria tidak terpengaruh atau tidak memikirkan tentang kondisi Melisa. Demi Tuhan, perempuan itu sedang mengandung anaknya, 2 anaknya sekaligus. Karena itulah, sejak kemarin Satria sempat kepikiran. Rasa penasarannya tiba-tiba saja membuncah, membuat Satria akhirnya tak kuasa menahan diri bertanya pada Naya. Jawaban Naya benar-benar membuat Satria semakin tak tenang. Bagaimana jika selama ini dia salah menuduh? Karena itulah, semalam dia menghubungi sekretaris ayahnya yang lain dan meminta jadwal kepergian ayahnya selama 1 tahun terakhir. Kini, pagi ini, tiba-tiba saja Satria ingin menemui Melisa. Apa perempuan itu mual muntah seperti kemarin? Apa perempuan itu makan dengan baik untuk nutrisi bayi-bayinya? Sialan, kenapa juga dia memikirkan hal itu? Karena itulah, pagi ini Satria berangkat lebih pagi. Dia ingin menjemput Melisa, mengantarnya hingga ke halte biasanya. Sepertinya dia sudah mulai gila. Satria menggelengkan kepalanya, menepis semua lamunan yang kini sedang menggelayuti pikirannya. Pada saat bersamaan, Rina sudah selesai menyiapkan bekal makan siangnya. "Maaf ya, Tante buatin bekalnya 2, soalnya satunya buat Melisa. Anak itu sudah semingguan gak main kesini. Tiba-tiba saja Tante jadi ingat. Melisa sudah kayak anak Tante sendiri soalnya." "Oke, nanti aku kasih ke dia," ucap Satria sebelum berpamitan pergi. Rina sendiri hanya bisa tersenyum senang dengan bantuan yang diberikan Satria padanya untuk memberikan bekal tersebut pada Melisa. Satria sudah cukup lama menunggu di depan gang rumah Melisa. Dia tak mungkin tiba-tiba datang ke rumah Melisa dan berkata bahwa dia ingin menjemput perempuan itu. Apalagi dengan penampilannya yang cukup berbeda. Mungkin tetangga Melisa akan menatapnya dengan tatapan-tatapan anehnya, atau mungkin keluarga Melisa juga akan bertanya-tanya kenapa orang sepertinya repot-repot datang ke gang kumuh mereka untuk menjemput Melisa. Ya, seharusnya pertanyaan itu yang kini dia jawab. Kenapa dia repot-repot datang menjemput Melisa? Memangnya siapa Melisa? Kenapa perempuan itu membuatnya berubah 180 derajat dalam 2 hari ini? Sialan. Mendapati fakta itu, Satria menjadi kesal. Dia meremas kemudinya. Meski begitu, dia tak segera pergi dari sana dan membiarkan dirinya menjadi waras kembali. Satria merutuki dirinya sendiri yang rupanya sudah tak mampu lagi dikontrol oleh pikiran warasnya. Ketika Satria sedang sibuk dengan pikirannya sendiri, saat itulah dia melihat sepasang pria dan wanita keluar dari dalam gang rumah Melisa. Keduanya berboncengan dengan sepeda motor. Satria jelas tahu siapa orang itu. Itu adalah Melisa.
Satria menajamkan tatapan matanya. Rupanya, yang membonceng Melisa adalah Tommy, kekasih perempuan itu. Sialan Melisa. Jadi perempuan itu masih berhubungan dengan kekasihnya. Bahkan setelah tahu jika kini dirinya mengandung bayinya. Benar-benar keterlaluan. Jika seperti ini, bagaimana mungkin Satria mempercayai apa yang dikatakan Naya, bahwa Melisa hanyalah gadis polos dan baik hati seperti yang dikatakan Naya. Melisa pasti bukan orang seperti itu. Terbukti dengan perempuan itu yang memutuskan untuk tetap berhubungan dengan kekasihnya saat tahu dirinya sedang mengandung bayi pria lain. Perempuan baik-baik tak akan seperti itu. Dengan marah, Satria mencengkeram kemudinya. Segera dia menyalakan mesin mobilnya, lalu meninggalkan tempat itu. Bodoh. Bagaimana mungkin dia menjadi pria bodoh sepanjang pagi ini? Bersambung, nantikan episode 29-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-ceritaku selanjutnya. Bye-bye.